Lanjut di mutu Fasiankes, IKP, dan INM. Apa itu IKP dan INM? Nah, indikator nasional mutu pelayanan kesehatan atau INM adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri dokter dan praktik gigi atau dokter gigi, klinik pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Kemudian, pemilihan indikator, nasional mutu pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan hasil konsensus dengan memperhatikan beberapa kriteria berdasarkan Handbook for National Quality Policy and Strategy tahun 2018. Ini ya teman-teman ya, sebagai berikut. Yaitu sejalan dengan program prioritas nasional, indikator untuk mengukur program prioritas nasional tertentu. Besaran dampak ruang lingkup, dampak indikator yang diukur, kemudian berbasis bukti, adanya bukti yang kredibel dan indikator yang dipilih, defensibility, indikator yang terpilih dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga merupakan indikator yang penting bagi pemerintah. Variabilitas, yaitu indikator yang terpilih dapat diakses seluruh Fasiankes. Kemudian akurasi, data yang dikumpulkan dengan menggunakan indikator tersebut harus akurat. Kemudian actionability, perubahan perilaku maupun sistem dapat memperbaiki pencapaian indikator. Dapat diperbandingkan, indikator harus dapat diperbandingkan dengan standar atau antar wilayah. Kemudian kredibel, indikator harus kredibel bagi pemangku kebijakan maupun bagi fasilitas yang melakukan pengukuran. Kejelasan indikator, indikator harus jelas dan mudah dipahami. Jadi teman-teman kalau nanti di akreditasi dan sebagainya atau ada penilaian kinerja gitu, hal seperti ini pasti akan dibutuhkan seperti itu. Berdasarkan proses penetapan indikator yang telah dilakukan, maka dan evaluasi risiko, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan berlaku adil, just culture, dengan data laporan insiden yang valid dan diterima dengan baik. Nah ini, insiden validitas pelayanan kesehatan yang itu meliputi yang dilaporkan ini ya, dari kondisi potensial cedera KPC, kejadian nyaris cedera KNC, kemudian kejadian tidak cedera KTC, kejadian tidak diharapkan KTD, sampai kejadian sentinel seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman sobat BMK. Kita lanjut di materi berikutnya. Yuk.